Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, menginginkan anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan impian setiap orang tua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya durhaka, tidak hormat, tidak ta'zim kepada orang tuanya. Maka sejalan dengan itu, Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Serta Islam sangat mengagungkan sikap atau perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusuinya pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini sangat jelas sekali perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua kita sudah merawat kita, sudah mengasuh kita dari kecil sampai dewasa, sudah membimbing kita serta mendidik kita sehingga kita menjadi diri kita yang sekarang. Ibu kita sudah mengandung kita dengan susah payah. Kita berada di dalam perutnya, ibu kita beraktivitas, pergi ke sana kemari, tanpa merasakan penat dan mengeluh karena mengandung kita. Ibu kita sudah dengan susah payah mengandung kita, kemudian juga melahirkan kita ke dunia ini. Dan tentunya pengorbanan ibu ketika melahirkan anaknya luar biasa sekali. Sakit yang dia derita, pengorbanan antara hidup dan mati yang dia alami. Kemudian setelah itu, ibu kita juga menyusui kita. Ketika mungkin dulu kita waktu kecil, kita menangis di malam hari, atau ketika kita masih kecil dulu, kita merasakan sakit sehingga kita menangis terisak-isak. Ibu kita, orang tua kita akan senantiasa dengan sigap menjaga kita. Mereka sangat khawatir terhadap kita apabila terjadi apa-apa dengan diri kita ketika kecil. Maka dari itu, Islam berjalan sejalan dengan nilai tersebut. Maka Islam mengangkat tinggi seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala
terdapat pada ridho kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat dalam kemurkaan orang tua. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terlebih ketika kita sudah besar, sudah dewasa, kita sudah merasa mapan hidupnya, punya banyak harta, kita sudah berkeluarga, punya anak istri, kemudian mungkin kita sudah memiliki jabatan yang tinggi, kita sudah memiliki ilmu yang lebih banyak mungkin dari orang tua kita, sehingga terkadang kita melalaikan orang tua kita, sehingga kita kadang meremehkan orang tua kita, sehingga kita kadang menelantarkan orang tua kita. Nah, maka ini menjadi poin penting. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah putus untuk berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun semisal kita terhambat jarak atau terhambat waktu, kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Semisal apabila kita terhambat dengan jarak, orang tua kita di suatu daerah atau mungkin di luar pulau, kita di pulau yang lain, kita tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kita tetap bisa doakan mereka dalam sholat kita. Setelah selesai sholat, kita bisa, mungkin kalau zaman sekarang sudah canggih, kita bisa tetap menjalin komunikasi melalui aplikasi maupun menelpon secara langsung. Intinya adalah kita tetap menjaga komunikasi dengan orang tua kita. Apabila semisal jaraknya tidak jauh, bukan berbeda pulau, mungkin hanya selisih beberapa jam saja, mungkin kalau kita punya waktu, kita bisa bersilaturahim kepada orang tua kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua sangat luar biasa sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menempatkannya dalam tempat yang tinggi, ya. Di dalam ayat yang lain itu disebutkan, ya, bahwasanya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu sangat besar-besar sekali. Dan juga ada banyak sekali manfaat yang bisa kita petik dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, dimudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Apabila kita berbakti, orang tua kita ridho terhadap kita, maka insya Allah pintu surga akan dibukakan untuk kita. Kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Mungkin pemirsa yang dirahmati Allah sudah mengetahui kisah Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in. Meskipun sebetulnya beliau bisa berpotensi menjadi sahabat, ya, tetapi karena tidak bertemu dengan Nabi, maka dikategorikan sebagai tabi'in. Beliau orang yang sangat soleh sekali. Meskipun mungkin rumahnya sederhana, hartanya tidak banyak, tetapi orangnya sangat soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bahkan saking solehnya, Nabi diberitakan, diwahyukan bahwasanya ada seorang orang soleh bernama Uwais Al-Qarni. Ya, kemudian Nabi mewasiatkan kepada Umar bin Khattab, kalau datang Uwais Al-Qarni, kamu menjumpai Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, karena doanya itu mustajab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usut punya usut, ternyata Uwais Al-Qarni ini amalan yang sangat dia pegang erat adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, ibunya sudah tua. Nah, dia berniat untuk berjalan bersama dengan orang tuanya untuk melakukan ibadah haji. Karena orang tuanya tidak bisa jalan, akhirnya hanya bisa, digendong saja oleh Uwais Al-Qarni. Dan itu dia lakukan sepanjang perjalanan. Bayangkan perjalanan berpuluh-puluh, beratus-ratus kilometer dia tempuh dengan berjalan kaki untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua akan memudahkan jalan kita menuju surga. Bahkan ada juga salah satu hadis yang menjelaskan fima ma'nahu
raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yadkhula. Sungguh merugi seseorang yang dia itu mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua renta. Sudah tua orang tuanya, masih menjumpainya, belum meninggal, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Nah, maka ini rugi. Maksud dari hadis ini bagaimana? Sungguh rugi seseorang ketika dia hidup menjumpai orang tuanya itu sudah tua, sudah sepuh, mungkin sudah sakit-sakitan, tidak bisa menjalankan aktivitas dengan biasanya. Kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, sehingga dia tidak masuk ke dalam surga. Dalam arti lain, berbakti kepada kedua orang tua, terlebih ketika orang tua kita sudah sepuh, sudah tua, itu akan sangat memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, silahkan apabila kita masih punya orang tua, apalagi orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, mari kita silaturahim, kita berbuat baik kepadanya. Kalau bisa kita rawat mereka. Yang terpaut jarak tidak terlalu jauh, ayo kita perbanyak silaturahim kita kepada kedua orang tua kita. Insya Allah kalau kita bersilaturahim, orang tua kita akan senang, orang tua kita akan ridho kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, ya. Doa orang anak soleh itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang masyhur, ya, idza mata ibnu adam inqada amalu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, terputus darinya semua hal kecuali 3 perkara. Disebutkan salah satunya adalah waladun soleh yad'ulah, seorang anak soleh yang berdoa kepada kedua orang tuanya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian faedah yang kita dapatkan ketika kita berbuat baik kepada orang tua, yaitu doa orang tua juga mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu. Doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Di dalam hadis, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu. Doa orang yang terzalimi, doa musafir, orang yang dalam perjalanan, kemudian doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Nah, maka kalau kita ingin semua hal yang kita alami lancar, perkara yang kita jalani lancar, bisnis kita lancar, pekerjaan kita lancar, semuanya dilancarkan oleh Allah, maka salah satu caranya adalah dengan meminta restu, memohon restu dan doa orang tua. Kalau orang tua ridho, restu, mendoakan kepada Allah, insya Allah doanya akan mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian manfaat yang selanjutnya yang bisa kita dapatkan ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bahwasannya berbuat baik kepada kedua orang tua dapat mengikis atau menghapus dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat mengikis, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan dapat mengikis dosa-dosa kita. Maka ini menjadi hal yang sangat baik sekali bagi kita. Apabila kita punya banyak sekali dosa, salah satu cara untuk melebur dosa itu
yaitu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.